Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Malam ini kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk memahami nature ya dari dimensi-dimensi bawah dari peta kesadaran, yaitu nature 105. Nature 105. Sekali lagi saya akan terus mengingatkan bahwa peta kesadaran ini mesti betul-betul ya, ini sekaligus saran ya, kita pelajari karena memang peta kesadaran ini memberitahu kita tentang potensi kesadaran dalam diri kita ya, tentang potensi bawaan. Potensi kita itu mulai dari level paling rendah sampai paling tinggi, dan selain menunjukkan potensi intrinsik, peta kesadaran juga menjelaskan tentang kegunaan ya. Kegunaan praktis dari peta kesadaran itu adalah untuk konfirmasi pengalaman. Seperti itu. Dan ini bisa berfungsi sebagai untuk berbagai macam keperluan ya, seperti bidang pengembangan diri, terapi, bahkan untuk proses spiritual ya, kegunaannya. Yang paling penting lagi, peta ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan evolusi spiritual. Lalu secara umum kita bisa melihat di dalam peta ini, potensi lemah itu terkait dengan level stres kita sehari-hari. Sementara potensi kuat terkait dengan level of joy. Level of joy gitu ya. Jadi dalam diri kita ada potensi untuk stres, juga ada potensi untuk joy. Nah, malam ini kita coba lihat salah satu nature dari potensi lemah yang 100 ini. Ini berarti masuk level of stress ya. Malam sebelumnya kita sudah bahas bahwa minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas nature 100 tentang fear. Dan kita kemudian itu membagi fear itu ada terkait dengan kemampuan ya. Kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi fear itu di dalamnya berarti ada dorongan untuk hidup, tetapi juga ada pengetahuan tentang potensi ancaman dalam hidup gitu ya. Potensi ancaman. Jadi ada dorongan hidup, tetapi juga kita sadar bahwa dorongan ini tidak bisa begitu saja aktual karena ada potensi-potensi tadi. Jadi antara potensi dan potensi untuk tumbuh dan potensi terancam ya, ancaman untuk tumbuh itu kemudian itu menghasilkan fear. Secara umum fear ini kan terkait dengan apa istilahnya itu potensi fisiologis gitu ya.
Jadi rasa takut itu bisa karena terkait proses biologis, biologi, fisiologis, proses fisik kan begitu. Bisa juga terkait dengan proses sosial. Fungsi fisik juga fungsi sosial. Nah, 105 itu, nature 105 itu terkait dengan lihat dulu, takut kehilangan nama baik. Itu kan identitas sosial ya. Jadi nama ini adalah identitas sosial. Nah, jadi gini, kebudayaan itu kan mengajarkan kita untuk selalu melayani masyarakat. Itu kebudayaan. Mestinya itu kalau secara spiritual bukan masyarakat yang dilayani, tapi kehidupan. Kalau kita melayani kehidupan, maka sebenarnya masyarakat itu tumbuh. Tetapi kalau kita melayani masyarakat itu kita menjadi tergantung ya kepada masyarakat itu. Karena masyarakat itu adalah kolektif, sementara diri kita itu individu. Maka pasti kita akan didikte oleh kesadaran kolektif itu. Nah, kita kembali ke pokoknya ya, takut kehilangan nama baik. Nama secara sosial itu bukan hanya sebatas atribut ya. Bukan hanya sebatas atribut, tetapi nama itu bisa kita mengandung muatan seperti mata uang gitu ya. Currency. Nama itu currency. Jadi dalam nama itu bisa mengandung citra, ya kan? Maka sebenarnya takut kehilangan nama baik itu kemudian takut kehilangan citra positif. Artinya apa? Kalau kita kehilangan nama baik, maka kita pasti akan terisolasi. Kita pasti akan ditolak, ya, ditolak oleh masyarakat. Dan itu berarti kalau kita ditolak oleh masyarakat, apalagi dalam sistem masyarakat modern sekarang, kita berarti tidak bisa hidup. Ya kan, tidak bisa hidup. Karena masyarakat modern ini kan masyarakat yang dia punya administrasi begitu ya. Jadi setiap bayi yang lahir tuh harus diadministrasikan. Dan kemudian di dalam masyarakat itulah kita kemudian dinilai. Dan proses administrasi itu kayaknya menjadi hal yang universal ya. Jadi kalau misalnya untuk misalnya kita berbuat jahat, lalu kita ngurus dokumen administrasi begitu, itu kan mesti disetujui oleh masyarakat dengan cara apa? Kita melapor ke RT gitu ya. Nah, makanya secara intuitif ketakutan gitu atas ketakutan kehilangan nama baik itu terkait dengan bahwa kebutuhan diri kita itu bisa terpenuhi jika disetujui oleh masyarakat gitu ya. Bisa itu setujui. Artinya jika nama saya negatif, maka saya juga nggak bisa bertahan hidup gitu. Ketakutan kehilangan nama baik ini kemudian tuh saya menyaksikan ya dalam beberapa kasus pada pada
bidang bisnis terutama, orang itu rela mengeluarkan, rela membayar lebih, rela membayar mahal agar nama itu tidak tercemar gitu ya, tidak tercemar. Satu sisi ini positif, tapi sisi lain itu kemudian ini menjadi merugikan secara individu gitu loh. Secara individu ini merugikan. Karena apa? Proses evolusi diri kita itu kan dari bawah. Ya kan? Dari bawah. Dari bawah. Artinya pasti kita namanya pasti kalau dari bawah itu kan pasti banyak apa namanya itu ya. Skornya itu belum banyak yang positif gitu. Belum banyak yang positif. Dan saya melihat ini itu bisa menyebabkan banyak gejala ya, kayak demam panggung begitu itu. Ada yang demam panggung itu karena dia belum punya nama secara sosial, sementara yang hadir ini nama-nama besar gitu ya. Oh, itu saya pernah itu hampir kencing di celana saya. Nah, jadi ini semacam kayak apa ya? Perasaan terancam disebabkan karena nama kita belum sejajar dengan yang lain gitu ya. Lalu ini saya kira gejala umum ya, gejala umum. Nah, mengatasinya ini kemudian membutuhkan semacam keterampilan, kemampuan untuk bersosial. Saya biasanya untuk mengatasi ini, mengatasi takut, perasaan takut terkait akan dinilai oleh nama-nama besar begitu. Kalau sama anak kecil kan kita tahu apa kamu? Kita tidak takut dinilai gitu ya. Ini kan hanya ketika dalam situasi sosial kita berhadapan dengan orang-orang, nama-nama yang biasanya lebih unggul ya dari nama kita. Seperti itu. Nah, cara mengatasinya saya biasanya itu untuk mengatasi ketakutan saya itu nyerah. Jadi tidak akan bersaing gitu dengan, jadi tidak, nama saya tidak akan saya posisikan untuk mengungguli nama-nama yang lain. Ya. Itu satu. Saya tidak akan mengungguli, motifnya ini harus jelas gitu. Motifnya tidak untuk mengungguli nama-nama yang lain. Dan ini juga tidak akan menggurui yang lain. Biasanya itu langsung ngaku aja deh. Ya kan? Dan saya biasanya melampaui ketakutan ini, ya saya mengatakan bahwa ini saya baru belajar. Jika ada salah, pasti banyak salah. Saya tolong ditegur saja gitu ya. Tolong ditegur, tolong diberitahu. Jadi saya menyiapkan diri untuk menerima kritik, tapi lebih tepatnya sebenarnya memang ini terkait dengan kemampuan atau keberanian untuk menerima diri. Ya, menerima kekurangan diri gitu. Jadi ada semacam untuk melampaui ini itu courage. Proses courage itu enggak apa-apa kalau misalnya ya kualitas nama saya baru segini gitu loh. Jadi tidak ada penyangkalan pada kelemahan diri, tidak ada juga penolakan pada tanggapan atau kritik dari luar gitu ya. Jadi ini untuk melampauinya dengan energi courage bahwa nggak apa-apa, memang saya masih belajar kok, nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya nggak apa-apa juga kalau misalnya nama saya ini dibenci orang itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Persoalannya menjadi apa-apa itu kalau dikaitkan dengan cuan, ya. Dikaitkan dengan
ekonomi gitu, ada ketakutan akan kehilangan sumber uang misalnya, sumber penghasilan, ada ketakutan rezekinya berkurang. Itu enggak lah. Kita melampaui hal-hal semacam itu enggak. Apa namanya? Rezeki kita itu tidak, memang secara de facto ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa nama itu punya nilai sosial. Bahkan nama itu dalam agama dia punya nilai spiritual gitu. Kita kan bisa bertawasul itu dengan nama-nama, tetapi kita tidak buru-buru mengkultuskan nama kita gitu ya. Orang yang takut kehilangan namanya itu kan sebenarnya ada ilusi maha sempurna ya. Jadi cara melampauinya ya itu enggak apa-apa dulu nama saya enggak sempurna apa ya, nilainya itu buruk enggak apa-apa. Ada kemampuan di situ. Dan enggak apa-apa kalau dinilai buruk. Seperti itu. Dan perlu kerendahan hati untuk minta tolong dikoreksi, untuk minta tolong disupport gitu ya. Jadi saya biasanya ya, dan ini tidak mudah ya, tidak mudah kita apa namanya menyadari bahwa intinya itu saya minta tolong. Jadi ada kesadaran untuk ditolong gitu ya. Ada kesadaran untuk minta disupport gitu. Artinya kita menyadari bahwa keberadaan orang lain itu berharga bagi kita. Jadi ada semacam rasa hormat yang mendalam pada keberadaan orang lain itu. Hawking pernah menulis itu, salah satu cara untuk banyak musuh adalah tidak menghargai keberadaan orang lain. Siap-siap banyak musuh, dan itu setiap saat nama kita akan tercemar, baik tercemar karena memang perbuatan kita atau karena hoax. Tapi kalau kita punya rasa hormat mendalam pada keberadaan orang lain itu, insya Allah itu ketakutan kehilangan nama baik itu enggak. Tapi apa namanya itu, ketakutan kehilangan nama baik ini sebenarnya ini kan diperkuat juga oleh budaya. Terutama dalam masyarakat kita itu ketidakmampuan untuk menerima ya proses yang belum selesai gitu ya. Budaya kita kan maunya itu sempurna. Anak-anak aja baru 3 tahun itu udah dituntut untuk sempurna seperti Nabi. Sehingga harus diginikan gitu. Demi apa? Biar orang tuanya nama baiknya nama baiknya itu meningkat ya. Itu budaya sebenarnya. Budaya. Jadi ketika budayanya seperti itu, maka kemudian tuh kita melihat proses-proses sosial itu ya banyak dengan kepalsuan. Ya. Jadi lewat sesi malam ini kita perlu semacam gerakan di mana kita mampu menerima proses yang belum selesai gitu ya. Sehingga tidak ada ancaman secara budaya. Karena kita tahu 105 ini kan nature ini. Artinya tanpa diperkuat budaya pun kita merasakan getaran ketakutan kehilangan nama baik itu loh. Apalagi misalnya memang ada ancaman secara budaya, kita kan kayak apa itu. Saya sendiri pernah merasakan ini ketika saya kabur dari rumah. Itu untuk kembali lagi itu rasanya tidak mampu. Kenapa? Saya udah merasa kehilangan nama baik gitu ya. Dari anak soleh menjadi anak bandel gitu ya. Aswar tuh bandel, buktinya dia
kabur dari rumah. Lama itu baru saya mampu pulang ke rumah. Ya, karena saya tahu ini akan dinilai. Dari mana tahu? Loh, dari pengalaman sehari-hari sebelumnya kan. Kita kan merekam kesadaran kolektif itu ke dalam diri kita. Lama 6 bulan baru saya berani pulang rumah. Itu pun tuh pulangnya mendekati rumah itu pelan sedikit-sedikit sampai dipanggil baru saya padahal nggak ada apa-apa gitu. Karena saya merasa sudah kehilangan citra positif terhadap tetangga, ya. Tadi itu bisa menjadi ingatan kolektif ya. Karena itu pernah kabur, mah bandel kayak itu. Dan kita itu sulit sekali untuk memaafkan ya. Mengampuni kesalahan diri kita. Seperti itu. Cuman pada akhirnya itu kan saya akhirnya menyadari ya, dari pengalaman saya waktu kelas 2 SMA itu saya menyadari itu ada proses ego. Cuman kan pengetahuan saya waktu itu nggak pakai peta kesadaran, gitu ya. Pride-nya masih tinggi, seperti itu. Cuman setelah saya paham peta kesadaran, yang paling menurut saya salah satu sumbangan terbaik Hawking ya dalam memahami perilaku itu tentang medan penarik. Saya kira teori medan penarik itu mungkin layak dapat Nobel ya. Layak saya kira. Karena ini teori yang membebaskan banyak jiwa ya. Awalnya kan kalau kita berbuat salah, ini ada 2 kemungkinan ini. Kurang lebih begitu 2 kemungkinan. Kalau salah ini cacat diri. Atau cacat moral. Itu artinya kesalahan itu sepenuhnya kelemahan diri kita atau kelemahan moral kita. Tak bermoral, tak terdidik. Itu kan menakutkan. Lalu dengan adanya teori medan penarik, kemudian kita mengerti bahwa perilaku salah itu bukan diri sebenarnya, pendorongnya, penentunya, tapi medan penarik. Oh, itu kan membebaskan ya. Sebuah shifting paradigma dari who is ke what is. Itu bagi saya ini layak dapat Nobel. Sehingga saya tidak lagi mengkritik diri saya bahwa saya memang orang miskin, jomblo. Enggak, ini medan penarik. Ketika saya takut, saya tidak lagi mengkritik diri saya bahwa saya ini lemah secara genetik, lemah secara intelektual, atau mungkin kecerdasan emosional saya rendah. Kalau kita kecerdasan emosinya rendah, kan kita menjadi terdampak oleh penilaian begitu. Ya. Dengan adanya teori medan penarik, enggak. Kesalahan ini penentunya itu medan penarik. Medan penarik. Penentu perilaku, bukan diri saya. Diri saya pun dipaksa oleh medan penarik. Pada tingkat tertentu itu diri kita dipaksa oleh medan penarik. Sampai LOC 500 itu baru kita tidak dipaksa lagi oleh medan penarik. Itu salah satu. Sebelum kenal Hawking, saya mencoba banyak jenis terapi itu untuk demam panggung. Tapi setelah saya baca Hawking, saya jadi tertawa loh. Terjadi shifting paradigma dari saya, dari who is ke what is. Nah, teman-teman yang belum mengenal buku Hawking, ya silakan cek kembali konsep tentang medan penarik. Itu sangat membebaskan ya. Sangat membebaskan secara paradigmatik. Seperti itu. Dari awalnya who is menjadi what is. Dan kabar baiknya itu bahwa pada tingkat tertentu kita punya kebebasan untuk memilih medan penarik. Jadi ada 2
kegunaan ya. Ada dua manfaat yang saya dapatkan dari teori medan penarik itu. Salah satunya adalah menghentikan kebiasaan mengkritik diri sendiri, menghukum diri sendiri. Jadi bertanggung jawab untuk memperluas konteks medan penarik. Itu juga mengurangi ketakutan. Ya, mengurangi. Jadi teori medan penarik itu saya kira banyak menyembuhkan ketakutan akan diri saya sendiri. Karena dia menggeser, ya, menggeser paradigma dari who is ke what is. Saya kira itu dulu ya malam ini. Silakan mungkin 10-15 menit ada yang mau nambahin ya, nggak usah bertanya, ditambahin aja lah. Ya, ditambahin saja. Ada yang mau komen mungkin Tesani, biar menarik ini ya, biar menarik. Terima kasih, silakan. Halo Mbak Sani. Ya, malam Bang Aswar. Ya, malam. Gimana? Ini menarik nih ya, yang 105 tentang nama baik. Ini kan tentang diri, tapi juga kalau dilihat di lapangan, misalnya kayak yang udah kita ngalamin musuh bebuyutan dengan Malaysia. Kalau lagi tanding bola, itu kan membawa nama baik Indonesia juga kan. Biasanya ketemu nanti sama Malaysia nih kalau di final gitu, atau misalnya bulu tangkis gitu kan. Terus sama kalau misalnya olimpiade misalnya matematika apa gitu kan, itu juga membawa nama baik beban gitu ya pada saat tanding gitu. Nah itu juga selain diri juga membawa nama baik negara kita itu juga termasuk kan ya Bang? Apa gimana? Iya kan? Jadi gini, memang nama baik itu ya bisa nama negara. Cuman yang paling penting gini, bahwa ketakutan itu kan karena lokalitas tertentu ya dari pikiran kita. Makanya untuk melampaui ketakutan itu adalah dengan penghormatan mendalam pada jiwa. Jiwa itu universal, tidak ada lokalitasnya. Tapi kalau kita hanya menghormati jiwa dalam negara kita, jiwa yang lain enggak, itu pasti ada ketakutan di situ. Kalau saya kalah, berarti mereka tidak akan menghormati jiwa saya juga. Saya kira itu ya. Iya, ke situ dampaknya ya, Bang. Kayak teman saya kan, waktu pertandingan Malaysia sama Indonesia semifinal U19 waktu itu tahun 2000. Sebelum pandemi lah pasti ya, 2018. 2010, 2000, pokoknya piala apa gitu ya, piala Asia. Oh iya. Terus? Ya, dia sangat memuja nama Indonesia itu. Oh iya. Dan dia lupa bahwa ada jiwa jadi yang bermain bola itu kan jiwa, bukan nama. Ya, akhirnya memuja tim Indonesia ketika kalah, itu gula darah langsung naik 500. Dirinya sendiri yang ini, yang efek langsung ya, Bang. Dan ketika terjadi serangan itu dia sangat ketakutan. Oh ya Allah, tolongnya Allah. Loh. Ya itu saya bilang karena kamu tidak menghormati jiwa. Kalau kita mampu menghormati, punya penghormatan yang mendalam terhadap jiwa, entah itu negaranya apa itu yang terkenal di Indonesia ini, Keraton Agung Sejagat mau apa itu tetap pasti itu tidak menjadi batas untuk menghormati jiwa kan gitu ya. Jadi makanya tadi biar tidak takut kepada orang itu, berikan penghormatan yang layak kepada jiwa. Apapun, mau jomblo, mau udah berkeluarga anak-anak, itu tidak menjadi nilai rujukan gitu ya. Saya menjadi bebas untuk
menjadi bebas itu loh, nggak deg-degan gitu, karena dari awal tuh saya memberikan penghormatan mendalam dulu kepada jiwa itu, siapapun, sehingga saya tidak takut kehilangan nama. Kenapa? Ya, yang penting kan jiwa. Nama itu hanya sebuah lokalitas identitas, gitu ya. Gitu Mbak Sani. Iya Bang. Lanjut. Apa ya? Ya kalau ke citra diri juga pasti lebih banyak ngaruh nanti ke anak-anak sebenarnya Bang kan, karena nanti dia Ya, akan bawa nama keluarga, terus ya selain nama dirinya sendiri kan pasti nama keluarga gitu. Terus dari keluarganya juga ya mungkin lebih lebih banyak efek nanti memang ketakutan ini dibawa dari masa kecil ya jadinya. ya. Pertama kan itu nature, lalu kemudian itu culture gitu kan ya. Mm-mm. Ya gitu. Jadi ingat waktu dulu mau mungkin yang yang punya anak mau ujian UMPTN juga pengaruhnya ke situ juga tuh Bang, waktu Ihsan ingat udah mau untuk UMPTN tuh bebannya itu ketakutan kalau nggak dapat perguruan tinggi akan diperlakukan beda dengan yang saudara yang kakak Yesani yang dapat perguruan tinggi kayak gitu. Itu juga ternyata memang dari sana ya, nature itu. Dan karena memang belum ada pembelajaran seperti ini, yang kita jadi kayak apa ya Bang, kayak meraba-raba sih gimana cara mengatasi ketakutan. Tapi kalau udah dapat ilmu kayak gini, jadi kita bisa terapin ke anak-anak kita nantinya gitu. Oh Jadi iya, juga, pokoknya itu ya kan? hormati jiwa itu, penghormatan mendalam pada jiwa tanpa lokalitas gitu ya. Itu saya kira akan menyembuhkan banyak ketakutan gitu, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan posisi sosial dan sebagainya lah. Seperti itu. Ini bisa dibilang membesarkan jiwa ya Bang. Kalau kita penghormatan ke jiwa yang lain itu membesarkan jiwa kita juga artinya kan? Ya, bukan Yang tadinya membesarkan, menciut gitu, bukan? Bukan begitu? memuliakan. Dari dihina menjadi dimuliakan gitu. Iya, betul. Dihina kan kalau awalnya penghinaan menjadi dimuliakan jiwa itu. Seperti itu. Itu akan akan menyembuhkan ketakutan kita sesama manusia gitu. Karena kita ini banyak menciptakan prinsip-prinsip lokalitas yang itu pada akhirnya yang menjadi korban tuh diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Mungkin yang lain? Itu Bang, ada ketakutan bisa berdampak pada apa tadi itu? Ada di chat Bang pertanyaan dari Mbak Atun. Ketakutan itu sebenarnya ya bagian dari dalamnya itu ya ada penolakan. Tetapi di situ yang paling dalam tuh apa namanya ya? Terbatasnya persepsi ya, dari hanya melihat yang kasat mata. Terbatasan. Jadi ketakutan itu kan dasarnya karena ada ancaman yang lebih besar daripada kemampuan kita gitu kan. Itu kan rasa takut kan gitu. Lingkungan itu mengancam, sementara kemampuan diri itu lemah. Itu kan pasti terancam tuh. Seperti itu. Jadi melampaui ketakutan artinya kita mengatasi, mampu memahami bagaimana kemudian tuh biar lingkungan tidak mengancam. Maka masukkan persamaan bahwa saya adalah bagian dari keseluruhan. Tidak ada posisionalitas, tidak ada lokalitas. Jadi bahwa saya bukan hanya ini gitu loh. Kesadarannya biar kemudian tidak terpisah dari keseluruhan itu, saya bukan hanya ini sambil nunjuk dengkul.
berarti kan luas gitu ya. Tapi kalau saya menegaskan saya bukan itu, itu pasti ada ancaman eksternal di situ. Gitu Mbak Sani. Iya. Jadi ingat ke kita kami Bang jadinya. Setara Ya. kan? Iya, ke kita kami ya. Obatnya memang adalah merangkul spiritual yang transenden, obat ketakutan itu. Hanya dengan itu obatnya. Makanya kemudian tuh dalam materi-materi pengembangan diri sekarang di barat itu isunya itu soal fear to love gitu ya. Bagaimana kita mentransformasi diri dari nature-nya itu fear ke love. Seperti itu. Dari konflik ke cinta. Seperti itu. Iya Bang. Oke, itu mungkin ya. Cukup ya Mbak Sani ya? Iya, cukup Bang. Ini mesti diulang lagi nanti rekamannya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi. makasih Bang Suar. Assalamualaikum. Kok Tony? Ya, Udah sahabat selesai kelas. dong? Sahabat kelas kita malam ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.